Assalamualaikum guys. Oke, kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabari rek? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Kan Haya 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Pada suatu hari di Sri Nafas, seorang bangsawan dan politisi bernama Ravindra Reddy berhenti dari kekerasan, di mana Ravindra lebih suka bekerja keras demi uang agar generasi mereka yang berikutnya memiliki masa depan yang lebih baik. Dengan hati yang sangat mulia, Ravindra memberikan tanah 2 hektar kepada rakyatnya yang membutuhkan, atau yang bisa dikatakan dari kalangan menengah ke bawah. Dikarenakan ia tidak tega melihat rakyatnya yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Di sisi lain, penentang Ravindra yang sangat iri terhadap Ravindra atas kemajuannya bernama Pasi, yang merupakan seorang politisi juga. Pasi adalah orang yang suka berprasangka buruk terhadap Ravindra, arogansi dan keras kepala, di mana Pasi sangat iri terhadap Ravindra yang lebih disukai oleh rakyatnya karena kepedulian serta kebaikan yang sangat tulus. Seketika Pasi bunuh diri karena ia tidak bisa berjuang lagi dan sudah putus asa. Sementara itu keluarganya mempunyai dendam terhadap Ravindra dan akan dibalaskan oleh sang anak pertamanya yaitu Pratap Reddy. Pada suatu hari, Ravindra pergi mengelilingi desanya seperti biasa. Seketika, Ravindra dengan sigap membawa salah satu penduduknya ke rumah sakit untuk melahirkan. Namun, di pertengahan jalan, ia kemudian dihadang oleh Pratap Reddy beserta anak buahnya yang bersenjata lengkap. Ravindra melawan anak buahnya Pratap yang bersenjata dengan tangan yang kosong. Di saat lengah, Ravindra tumbang karena terkena tebasan kapak andalan milik Pratap yang membuat Ravindra tergeletak lemas dan juga tewas. Pratap akhirnya merasa senang karena dendamnya sudah terbalaskan. Banupati, selaku saudara perempuan Ravindra terbakar emosi karena Pratap telah membunuh saudara laki-lakinya. Banupati tidak bisa tinggal diam yang kemudian langsung menjebloskan Pratap ke dalam penjara. Selain itu, Banupati melakukan tindakan yang kejam di mana ia memerintah anak buahnya untuk menyiksa sebagian keluarganya Pratap hingga tewas. Dengan begitu, semua dendam terhadap kematian suaminya dapat terbalaskan juga. Sementara itu, adik-adiknya Pratap tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa mengadu kepada Pratap mengenai kejadian tersebut. Beberapa tahun kemudian, Pratap akhirnya bebas dari dalam penjara. Kini adik-adiknya sudah tumbuh dewasa dan masih mengingat musuh bebuyutannya yaitu Banupati. Adik-adiknya meminta kepada Pratap untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Lantas Pratap yang baru saja keluar dari dalam penjara langsung membuat sebuah rencana untuk membantai habis Banupati beserta keluarganya. Di sisi lain, seorang pemuda bernama Alias Balu yang berjiwa bebas dan memiliki prioritas tinggi dalam hidupnya untuk menghasilkan uang yang banyak. Balu menjadi seorang yatim piatu yang telah dibesarkan oleh Raghunandan Yadav, di mana ia sangat menyayangi ayahnya walaupun sekedar ayah baptis saja. Pada suatu hari, Balu bertemu dengan Kishore yang telah diturunkan oleh polisi di tengah jalan. Balu kemudian mengajak Kishore ke rumahnya karena ia membutuhkan seorang asisten, di mana Balu adalah seorang pengusaha yang mempunyai kehidupan yang sangat mewah. Sementara itu, Balu mempunyai perasaan terhadap seorang gadis yang sudah lama menjadi incarannya, yaitu Adia. Adia ternyata anak dari seorang bangsawan yaitu Ravindra dan saudara perempuannya yaitu Banupati. Yang kini keluarga Adia masih merasa terancam dengan kebebasan Pratap yang telah mengincar Adia, di mana Pratap ingin membalaskan dendam selanjutnya atas kematian ibu dan sebagian keluarganya yang telah tewas dihajar dan dihabisi oleh Banupati. Di samping itu, Balu sangat mencintai Adia, sampai-sampai ia mengikutinya kemanapun Adia pergi. Di saat itu, Balu dan Adia hendak pergi ke rumah sakit hewan, di mana Adia mulai nyaman dengan Balu dan masih mengalami pendekatan. Namun mereka berdua dihalangi oleh Kiran beserta teman-temannya, yang di waktu itu Kiran telah diusir oleh Adia dan teman-temannya dari sebuah kafe. Kini kedatangannya untuk membalas perbuatan Adia dan teman-temannya di waktu itu. Terlihat Kiran dan teman-temannya tidak berhasil menghajar Adia yang dipontang-pantingkan oleh Balu, melainkan Adia yang menyerang mereka karena Adia terkenal jago bela berkelahi dan juga sangat tomboy. Yang akhirnya Kiran dan teman-temannya kabur dari hadapan Adia.
Dan disitulah awal percintaan mereka berdua dimulai. Beberapa hari kemudian Adia mengajak Balu ke sebuah toko aksesoris. Sebenarnya Balu tidak mau menuruti kemauan Adia karena ayah angkatnya yang marah, di mana ayah angkat tidak ingin Balu terkena sebuah masalah yang besar akibat berpacaran dengan anak seorang bangsawan. Ketika hendak pulang, tiba-tiba adiknya Pratap yaitu Balu dan anak buahnya menyuntik Adia agar pingsan. Lalu memasukkan Adia ke dalam sebuah mobil untuk dibawa ke markas mereka. Dengan penuh keberanian, Balu menghajar satu persatu anak buahnya Pratap dan membuat kabut asap lalu membawa pergi Adia dari dalam mobil mereka. Di saat itulah terjadi sebuah kejar-kejaran antara Balu dan adiknya Pratap beserta anak buahnya. Dengan keahlian Balu dalam mengendarai mobil yang berhasil menggagalkan mereka. Yang akhirnya Balu mengendarai mobilnya dengan santai tanpa adanya gangguan sama sekali. Namun di pertengahan jalan ia bertemu dengan Pratap yang meminta tumpangan. Tetapi Balu tidak mengetahuinya kalau itu adalah Pratap yang menjadi bahan perbincangan di televisi. Yang mana jikalau ada yang berhasil menangkap Pratap, maka akan diberikan sebuah imbalan yang sangat besar. Seketika Balu baru menyadari bahwa pria yang ia beri tumpangan adalah Pratap. Balu kemudian menyemprotkan obat tidur ke sebuah tisu lalu memberikannya kepada Pratap agar digunakan untuk mengusap keringat. Tak lama kemudian rencana Balu pun berhasil, di mana Pratap kemudian pingsan. Dengan cepat Balu kemudian membawa Pratap ke sebuah tempat yang berada di Ranggapur untuk disandra bersama dengan seorang pria fotografer bernama Madhav yang tiba-tiba saja masuk ke dalam mobilnya. Lekin mujhe koi kaam nahi. Meri help karoge? Sesampainya di sana, Balu dan Madhav langsung mengikat Pratap di sebuah pohon. Tak lama kemudian, Mastan, asistennya Banupati, tiba di lokasi tersebut karena ia mendapat kabar bahwa Balu telah menangkap Pratap. Mastan kemudian memberikan imbalan kepada Balu karena telah berhasil menangkap Pratap. Dan setelah itu Balu dan Madhav langsung pergi dari tempat tersebut karena Balu sudah mendapatkan uang sebesar 100 juta sebagai imbalan atas penangkapan Pratap. Di sisi lain terlihat Mastan dan anak buahnya menghampiri Pratap dengan membawa sebuah parang, yang mana mereka ingin membunuh Pratap di hari itu juga agar Adia aman dan juga tentram. Tiba-tiba saja ikatan Pratap terlepas yang kemudian membuatnya dapat membantai sebagian anak buahnya Mastan. Yang akhirnya Mastan dan beberapa anak buahnya pergi dari tempat tersebut dan membiarkan Pratap yang sudah terlepas dan tidak jadi dibunuh oleh Mastan. Di saat itu Balu, Madhav dan Adia pergi ke taman bermain untuk menghilangkan lelah mereka. Di samping itu Madhav menghampiri Adia lalu mengatakan, "Hei Adia, Balu sebenarnya tidak mencintai dirimu, melainkan ia telah dibayar untuk menjadi bodyguardmu saja," ucapnya Madhav. Sontak Adia pun marah karena harapannya tidak begitu nyata di mata Balu yang tidak mencintainya. Adia kemudian pergi dari hadapannya Balu karena telah mengecewakannya. Namun di saat itu anak buah Pratap telah menculik Adia. Madhav dan penjual es krim yang kemudian mengikuti Adia karena ternyata mereka belum membayar es krimnya. Seketika Balu mempunyai sebuah ide yang sangat bagus dan ingin memanfaatkan situasi tersebut dengan sangat baik. Setelah itu Balu mendatangi markasnya Pratap yang berada di tengah hutan untuk menyelamatkan Adia. Balu kemudian menghampiri Pratap yang memandanginya dengan sangat serius dan menyimpan sebuah dendam yang sangat mendalam. Balu kemudian mengatakan telah disiarkan di televisi bahwasanya Pratap sedang menjadi sebuah buronan oleh para polisi atas perintahnya Banupati. Seharusnya Pratap dibebaskan pada tanggal 25. Namun Pratap keluar tidak sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Beruntungnya Pratap bertemu dengan Balu karena Pratap hampir tidak selamat. Balu kemudian mengajak Pratap untuk bekerja sama, di mana jika Pratap melepaskan mereka bertiga, maka Pratap akan aman. Di mana Balu telah menemukan lokasi yang banyak bukti untuk menangkap Pratap kembali. Yang akhirnya Pratap melepaskan mereka semua karena ia tidak ingin kembali ke dalam sel lagi. Di saat itu Balu dan yang lainnya langsung bergegas pergi dari tempat tersebut karena Pratap telah berpaling dan meminta kepada anak buahnya untuk menangkap mereka. Di mana adiknya yaitu Bula Reddy mengatakan bahwa seorang penjahat yang telah membawa Adia ke Kurnol. Yang mana Bula memberikan sebuah foto yang ternyata itu adalah Balu dan Adia.
yang akhirnya terjadi sebuah kejar-kejaran antara Balu dengan anak buahnya Pratap. Namun mereka gagal lagi dalam mengejar Balu, dikarenakan mobil anak buahnya terhalang oleh kerumunan orang yang sedang berebut sebuah uang, di mana Balu telah menyebarkan uang cukup banyak di tengah jalanan. Di saat itu Balu, Madap dan Adia berhenti di Burdi Padu, dikarenakan mobil mereka telah kehabisan bensin dan tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Dan tiba-tiba saja ada beberapa orang yang telah menyerang mereka menggunakan sebuah parang. Dengan cepat, Balu langsung menyembunyikan Adia di dalam mobil, lalu menghabisi orang-orang tersebut. Dan tidak lama kemudian, orang-orang jahat itu pun kalah dan tidak lagi mengganggu mereka. Dan setelah itu, Balu beserta Adia melanjutkan perjalanan sembari membawa tas berisi uang menuju Hyderabad menggunakan sebuah bus. Yang ternyata di dalam bus tersebut sudah terdapat Madap yang sudah bersantai. Di malam harinya mereka semua berhenti di Beta Macerla. Yang ternyata bus tersebut bukanlah angkutan kota, melainkan bus tersebut sebuah pertunjukan. Seketika mereka panik ketakutan karena mereka berhenti di sebuah acara pertunjukan yang telah digelar oleh Pratap. Di samping itu Adia menghubungi keluarganya yang sangat cemas karena Adia tidak kunjung juga pulang. Tak lama kemudian adik keduanya Pratap yaitu Kesaf Reddy tiba di acara tersebut untuk melihat pertunjukan yang akan digelar. Beruntungnya Pratap tidak hadir dalam acara tersebut karena ia tidak berani keluar dan menjadi buronan pala polisi. Yang akhirnya mereka bertiga ikut beserta dalam acara tersebut dan termasuk menjadi pemain teater itu. चिट्टी बाबू ड्रामा कंपनी की आया है तुम मुझे वहाँ देखकर कितना दुशासन जल्दी ना कर हर चीज. Setelah teater selesai, mereka semua dijemput untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Sementara itu, Balu dan Madap mengendap-endap menguping pembicaraannya Kesaf, yang mana Kesaf telah memerintahkan salah satu pria untuk memasang poster di jalanan, yang ternyata itu adalah fotonya Balu dan Adia yang sedang dicari-carinya. Balu nampak biasa saja karena ia yakin kalau mereka tidak akan bisa menangkapnya. Di malam itu Balu dan Adia sedang berduaan di tengah kebun bunga, di mana Adia menanyakan kepada Balu tentang cintanya padanya. Namun lagi-lagi Balu mengatakan ia tidak mencintai Adia. Seketika itu Adia sangat kesal karena Adia telah mencintai dari awal berjumpa kepada si Balu. Adia tidak menyangka bahwa Balu akan sejahat itu karena tidak mencintai dirinya yang tulus terhadap Balu. Keesokan harinya Kesaf terlihat sangat sibuk dan terburu-buru karena anak buahnya telah menemukan mobilnya Balu dan telah ia tinggalkan di tengah hutan. Namun di pertengahan jalan sang sopir bus itu menunjukkan sebuah foto yang terdapat Balu, Madap dan Adia yang menjadi buronan mereka. Seketika Kesaf langsung putar balik karena mereka bertiga berada di dalam bus itu. Di saat itu mereka bertiga berlari sekencang-kencangnya, di mana Kesaf telah mengetahui keberadaan mereka bertiga dan sedang mengejar mereka. Yang akhirnya mereka bertiga bersembunyi di rumah kosong di tengah hutan yang menghindari kejaran Kesaf dan anak buahnya. Mereka bertiga kemudian bersantai sejenak untuk menghilangkan rasa lelah. Mereka tidak bisa kemana-mana karena di luar sana Kesaf sedang mengincar mereka dan ingin membunuhnya. Tak lama kemudian Kesaf mendobrak lalu masuk ke dalam rumah tersebut. Dengan sigap Balu langsung menikam dan ingin membunuh Kesaf. Namun Balu masih merasa kasihan dan meminta kepada Kesaf untuk bekerja sama jikalau ia ingin hidup. Setelah itu Kesaf keluar dengan membawa mereka bertiga lalu menaiki sebuah mobil, di mana Kesaf sendiri dan sang sopir bus teater yang akan membawa mereka bertiga kepada Pratap yang sudah menunggu mereka bertiga. Yang sebenarnya Kesaf hanya bersandiwara saja karena ia ingin hidup. Dan tiba-tiba saja mulutnya Kesaf mengeluarkan busa dan nampaknya lemas dan tak berdaya. Yang ternyata Balu telah mencerkokinya dengan obat testisidan dan memaksanya untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Balu. Dan setelah itu Balu menurunkan Kesaf yang hampir tewas dan sang sopir bus teater. Setelah itu mereka bertiga berhenti di pertengahan jalan. Balu kemudian menghubungi ayahnya karena sudah beberapa hari ia belum memberikan kabar. Seketika ayahnya memerintahkan Balu untuk menyerahkan Adia kepada Pratap, dikarenakan ayahnya sedang disandra oleh Pratap dan tidak bisa melakukan apapun. Seketika Balu merasa bimbang untuk menuruti perkataan sang ayah. Balu kemudian menghampiri Adia lalu mengatakan bahwa ayahnya kini telah disandra oleh Pratap, yang mana Pratap meminta agar Adia dibawa kepadanya jikalau ayahnya ingin hidup.
Balu juga meminta maaf kepada Adia karena ia terpaksa ingin melakukan itu untuk menyelamatkan sang ayah. Sontak Adia terkejut dan menangis karena Balu memang benar-benar tidak mencintai dirinya. Adia tidak menyangka kalau semuanya akan terjadi seburuk itu. Adia sangat kecewa dan menganggap Balu sebagai monster yang sangat licik, di mana ia tidak tulus mencintainya, melainkan lebih memilih uang, dan kini ia rela mengorbankan Adia dibunuh oleh Pratap. Yang akhirnya Adia mengikuti permintaan Balu demi menyelamatkan sang ayah. Di sisi lain terlihat Pratap mendatangi kediaman Banupati. Pratap kemudian membunuh Mastan di depan Banupati karena berusaha melindunginya. Di samping itu Pratap memiliki dendam yang sangat mendalam karena Banupati beserta anak buahnya telah membunuh sebagian keluarganya di waktu itu. Kini Banupati harus membayar semua perbuatan yang telah ia lakukan terhadap keluarganya. Dan setelah itu Pratap membawa Banupati ke rumahnya untuk disiksa hingga tewas. Sesampainya Balu dan Adia di kediamannya Pratap, Adia langsung berlari menghampiri Banupati yang sudah berada di sana. Balu kemudian menghampiri mereka semua, kemudian menyerahkan tas yang berisikan sebuah uang yang banyak sebagai bayaran agar ayahnya dan Banupati dibebaskan. Namun Pratap tiba-tiba menerjang Balu dan anak buahnya. Dengan seketika kemudian Balu menahannya. Pratap kemudian langsung menusuk perutnya Banupati menggunakan sebuah pisau hingga lemas dan tak kuat lagi. Di samping itu Balu melawan puluhan anak buah Pratap yang bersenjata dengan sendirian. Terlihat begitu tangguhnya Balu hingga berhasil mengalahkan semua anak buahnya Pratap hingga tidak tersisa satupun. Di saat itu juga Balu kemudian membunuh Kesap hingga tewas karena sudah menantangnya. Kini Balu dengan tangan kosong melawan Pratap yang membawa kampak andalannya. Yang akhirnya Balu berhasil membunuh Pratap hingga tewas dengan sangat mengenaskan. Dan setelah itu Banupati sangat bangga dengan Balu yang telah berjuang untuk menyelamatkan dirinya. 2 bulan kemudian terlihat Balu sudah mengungkapkan cintanya terhadap Adia, yang mana mereka akan melangsungkan pernikahan dan Balu akan tergolong menjadi keluarga bangsawan. Yang akhirnya Balu beserta keluarganya menjalani kehidupan yang aman dan juga damai di Srinavas. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Kanaya 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.